Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mutiasari Dwi Putri dari kelas AK 204 mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Cindy Claudia Putri. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan pada ujian akhir semester ini terkait makalah yang berisi analisis mikroekonomi, yaitu analisis portofolio indikator dan bauran kebijakan. Mari kita mulai dengan potret makroekonomi Indonesia saat menghadapi guncangan eksternal. Jika kita membedah data empiris dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, kita melihat ada dua fase kontras yang sangat menarik untuk dianalisis. Fase pertama yaitu periode shock pelemahan kurs saat tekanan eksternal menghantam nilai tukar rupiah melemah drastis. Dampaknya langsung mentransmisi kedua indikator utama, inflasi secara year on year melonjak hingga 5,95% dan tingkat pengangguran terbuka meningkat ke angka 5,86%. Untuk fase kedua yaitu periode pasca stabilisasi kebijakan. Setelah otoritas merespon, inflasi berhasil ditarik turun drastis ke rentang sasaran 2,88% dan pengangguran melandai ke 4,65%. Maka mekanisme ekonomi apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka ini? Mengapa pelemahan kurs bisa memukul inflasi sekaligus pengangguran secara bersamaan? Dan bagaimana efektivitas respons kebijakannya? Mari kita bedah menggunakan tiga analisis. Yang pertama, struktur neraca pembayaran, model Mandel-Fleming, dan model ADAS. Baik, untuk yang pertama, mari kita tinjau dari struktur neraca pembayaran Indonesia. Mengapa rupiah sangat rentan mengalami depresiasi saat terjadi gejolak global? Jawabannya terletak pada keterkaitan struktur antara transaksi berjalan atau current account dan transaksi modal dan finansial capital and financial account. Yang pertama, transaksi berjalan. Secara struktural, ketika industri domestik kita masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap bahan baku dan barang modal impor, kebutuhan akan valuta asing di pasar domestik selalu tinggi. Jika penerimaan ekspor tidak mampu menutupi kebutuhan impor ini, timbul defisit pasokan falas. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada portofolio inflow. Untuk menutupi defisit transaksi berjalan tersebut, Indonesia sangat mengandalkan aliran modal masuk pada transaksi finansial, khususnya investasi portofolio seperti SBN dan saham. Investasi portofolio sifatnya adalah hot money, sangat sensitif terhadap gejolak geopolitik dan perubahan suku bunga global seperti Fed Funds Rate. Ketika terjadi sentimen risk off global, investor asing melakukan pemicu capital outflow secara serentak. Aksi jual aset rupiah untuk dikonversi ke dolar Amerika Serikat ini menciptakan supply shock falas di dalam negeri. Hasil akhirnya, depresiasi tajam pada nilai tukar rupiah. Lantas, bagaimana depresiasi kurs ini mentransmisi ke perekonomian real? Mari kita masuk ke analisis yang kedua. Rekan-rekan sekalian, untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam perekonomian terbuka seperti Indonesia, kita harus mengaplikasikan model Mandel-Fleming. Sebelum menentukan kebijakan mana yang paling efektif, kita harus memperjelas setting kondisi institusional Indonesia saat ini.
Yang pertama, Indonesia menganut sistem nilai tukar, mengambang dikelola. Dan kedua, Indonesia berada dalam kondisi mobilitas modal yang tinggi. Untuk opsi yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Jika pemerintah mencoba merespon gejolak dengan menambah belanja negara, maka kurva IS akan bergeser ke kanan. Ini akan mendorong suku bunga domestik naik sementara melebihi suku bunga internasional. Suku bunga tinggi menarik modal masuk yang kemudian mengapresiasi nilai tukar. Namun, apa dampaknya? Nilai tukar yang menguat membuat barang ekspor kita mahal dan barang impor murah, sehingga ekspor merosot tajam. Efek ekspansi fiskal akhirnya habis tergerus oleh apresiasi nilai tukar. Jadi, fiskal tunggal kurang efektif sebagai alat stabilisasi cepat. Untuk yang kedua, opsi yang kedua, kebijakan moneter dan stabilitas likuiditas. Kebijakan moneter bertindak jauh lebih efektif dan responsif ketika terjadi capital outflow. Bank Indonesia dapat cepat melakukan penyesuaian suku bunga acuan dan menerbitkan instrumen seperti SRBI. Langkah ini langsung memperbaiki interest rate differential, menahan pelarian modal keluar, dan menstabilkan pergeseran kurva. Kebijakan moneter bertindak sebagai first line of defense atau garis pertahanan utama dalam meredam shock eksternal di pasar keuangan. Kemudian, sekarang kita kaitkan analisis model farming tadi dengan model ADAS sebagaimana yang ada pada kasus tugas UAS sebelumnya. Ketika kebijakan moneter belum sepenuhnya meredam guncangan kurs, depresiasi rupiah yang terjadi memicu fenomena yang kita sebut sebagai imported cost push inflation. Bagaimana mekanismenya pada kurva ADAS? Yaitu yang pertama pergeseran kurva penawaran dan fenomena stagflasi jangka pendek. Ini adalah bukti konkret bagaimana guncangan moneter mentransmisi menjadi guncangan real di pasar tenaga kerja. Lantas, apa solusi terbaik untuk mengembalikan kurva ke posisi semula dan menurunkan inflasi serta pengangguran? Jawabannya adalah bukan memilih moneter saja atau fiskal saja, melainkan mengimplementasikan bauran kebijakan yang terintegrasi. Dari sisi Bank Indonesia menerapkan triple intervention dan kalibrasi BI rate. Dan dari di sisi pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pembebasan atau penundaan bea masuk bahan baku impor dan mengakselerasi kredit usaha rakyat. Strategi jangka panjang kita harus berfokus pada hilirisasi dan substitusi impor agar ketergantungan struktur NPI kita terhadap barang impor dan modal asing berkurang, sehingga perekonomian nasional makin tangguh terhadap gejolak global. Sekian penjelasan analisis saya, portofolio makroekonomi dari saya. Apabila ada salah kata atau penyebutan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.